Stasiun Engkuni ini umatnya sangat kompak, sangat aktif dan bikin kita semangat. Tuh, karena mereka memang ya hampir semua umatnya itu datang ke gereja. Ciri khasnya itu dia gereja masuk ke dalam, tapi dulu ya itulah kalau bahasanya kitab suci itu yang terdahulu menjadi terkemudian. Ya, yang pertama jadi yang terakhir. Jadi mereka itu kan dulu gereja yang pertama. Karena orang lewat sungai. Para misionaris datang tuh lewat sungai, mereka itu pintu gerbangnya. Sekarang mereka justru karena ada jalan darat, mereka jadi terakhir. Itu sesuatu yang ya itulah perjalanan. Tapi walaupun gitu umatnya tetap kompak, umatnya tetap banyak. Nanti bisa dilihat aja bahwa umat memang banyak. Bagus, kornya juga ada. Dari anak-anak, orang muda, orang tua, semuanya aktif, jadi menyenangkan memang. Mereka kompak ya pasti, walaupun gerejanya itu masuk ke dalam sendiri gitu loh. Yang paling membekas itu adalah bahwa mereka itu sudah siap semua. Kasulanya ada, albanya ada, terus simborinya ada, bahkan hostingnya sudah disiapkan semua. Dan yang ini mereka punya tempat tidur pasturnya di situ. Ya, ada sekristinya, ada kamar untuk pastor tidur di situ. Ya, jadi hebat mereka. Jadi sangat berkesan bagi saya bahwa umat di Engkuni itu sungguh-sungguh mempersiapkan gereja mereka itu seperti gereja paroki gitu loh. Memang kecil ya, maksudnya persiapannya itu cukup lengkap gitu. Engkuni itu paling banyak minta misa di rumah-rumah. Misa di rumah-rumah, ada syukuran, ada misa arwah, misa apa, mereka sering minta di rumah selain kita misa hari Minggu. Jadi mereka sering sekali minta untuk misa-misa di rumah-rumah, dan itu sangat menyenangkan, dan itu yang membuat pastor dan umat itu semakin akrab. Jadi pelayanannya ya tidak hanya misa hari Minggu, tapi macam-macam. Mereka juga pemberian perkawinan yang mau jadi anak juga banyak. Ya, harapan saya mereka tetap semangat karena ketua stasinya masih sama, dan ketua stasinya juga masih muda, dan anak-anak mudanya banyak, anak-anaknya juga lumayan banyak, dan gereja hampir selalu penuh setiap misa. Dan itu harapan saya tetap mereka jaga, tetap mereka pelihara, karena itu menjadi kekuatan gereja di Engkuni. Pesan saya bahwa mereka harus lebih kompak lagi, harus lebih juga mendorong anak-anak muda untuk bisa ambil banyak bagian di dalam kegiatan gereja, baik liturgi dan juga dalam kor, atau juga mengirim mereka yang untuk kongka ke paroki gitu. Itu harapan saya supaya anak-anak itu bertumbuh dan berkembang. Bersyukur kepada Tuhan atas Roh Kudus sehingga memampukan kita dengan sepenuh hati melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita hadiri saudara. Asal lain seperti yang diilhamkan kepada mereka. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati dengan sinar surgawi. Ya, kalian janji ini kalau ada macam-macam dibuka video. Ya, ya kalian harus sinar ini sekali Katolik tetapkah? Oke, rahmat Allah memberkati kita semua. Amin.
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala madan. Diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian mereka ini. Jadi stasi kita Santo Yakobus Boniface ini berdirinya di tahun 1937. Jadi di sini dulu adalah paroki pertama di dataran benua Tunjung yang terbentuk di tahun 1937. Jadi misi pelayanan pastor MSF itu pertama kalinya kita di sini adalah paroki yang paling pertama. Paroki pertama di mana kita di sini dulu ada 3 pastor yang melayani kita yaitu Pastor Glenn, Pastor Wiger, dan juga Pastor Sinema. Dan setelah kurang lebih 1 tahun dan paroki kita beralih ke paroki Kristus Raja Barongtongko. Nah, jadi pelayanan parokinya dipusatkan di Barongtongko, tetapi awal terbentuknya itu di Boniface ini dulu, misi pelayanan mereka. Jadi mereka ada 3 pastor yang tadi dalam misi pelayanan, mereka menggunakan kuda, berjalan kaki, dan bersepeda untuk menjelajahi bumi Kalimantan ini, khususnya di Kutai Barat, di dataran benua Tunjung ini. Peninggalan yang masih tertinggal di kita ada tempat duduk lilin yang di altar kita itu kemarin itu adalah peninggalan yang masih tertinggal di kita itu dari perunggu. Jadi ada bentuk dan ada juga semacam rambut dari pelayanan misi MSM yang pertama ada di meja altar kita juga. Saat ini masih kita jaga dan kita rawat sangat baik karena memang ini adalah awal cikal bakalnya terbentuk gereja kita, gereja Katolik kita, awal misi pelayanan untuk agama Katolik di wilayah dataran benua kita ini. Untuk gereja sendiri kita sudah beberapa kali melakukan renovasi. Kalau awal itu gereja kita ini dari kayu, dari rumah panggung. Jadi awal gereja kita ini dulu di sebelah sini. Nah, di sebelah sini dulu waktu itu saya sempat tahun 2006 itu masih ada gereja kita ini. Kebetulan saya juga pemberkatan nikah saya dulu di gereja yang kayu ini dulu. Ukurannya kurang lebih 4x8 dan waktu itu kita mendapatkan bantuan dari keluarga besar Pak Thomas Tarenten dan Pak Wenceslaus, dan akhirnya dibangun gereja kita ini. Dan baru tahun kemarin kita juga dapat bantuan
dari Pak Agus Sofian selaku anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat. Beliau membantu untuk merenovasi yang kita lihat sekarang. Kalau kemarin kita belum ada ruang kor, sekarang kita sudah punya ruang kor. Jadi yang petugas kor nanti bisa di samping sebelah kanan atau sebelah kiri altar kita. Jadi dari awal dibangunnya atau dibentuknya gereja kita ini sudah 3 kali renovasi. Karena posisi geografisnya di pinggir sungai, sejauh ini belum ada banjir. Cuman memang kalau pinggiran sungai pasti ada meluap, tapi tidak sampai banjir ke gereja. Dan pelayanan untuk ibadah apa macam tidak ada terganggu dengan cuaca ataupun musim banjir itu tadi. Gereja kita ini tentunya dari generasi-generasi. Ya, kalau dari awal dulu umatnya sedikit, sekarang berjalan waktu yang kita rasakan itu dari tahun 2015 sampai sekarang 2025 itu umat kita meningkat. Jadi gereja kita kalau pas perayaan Sabda atau ada misa minggu atau perayaan Sabda minggu biasa itu gerejanya selalu penuh. Jadi dengan ukuran gereja kita ini, kita kemarin sempat diminta oleh pastor paroki kita yang terdahulu, Pastor Atsui, minta untuk gereja kita ini kalau bisa dilebarkan lagi, karena melihat peningkatan umat kita ini sangat tinggi. Dari tahun ke tahun itu yang datang gereja sangat tinggi, sangat banyak juga. Peran orang muda, kalau di kita ada OMK Kabut, mereka sangat membantu kita, mereka juga sangat rajin. Di setiap momen ada acara-acara tertentu, mereka sangat berinovasi, sangat inisiatifnya sangat tinggi untuk kegiatan untuk menggereja di stasi kita ini. Ya, jadi untuk respon dari seluruh umat sangat baik ya. Dari pastor kita yang terdahulu ada beberapa generasi pastor sampai dengan pastor paroki kita sekarang. Komunikasi kita, pelayanan kita untuk umat dan juga komunikasi kita ke paroki, ke pastor kita sangat baik. Jadi antusias umat masyarakat itu sangat baik untuk pastor-pastor kita yang walaupun mereka ada beberapa kali pergantian, tetapi respon dan ini cukup bagus bagi umat kita. Harapannya sekarang kita sudah tahu pelayanan pastor kita sudah maksimal. Beliau sudah membagi waktu untuk misa, untuk syukur ataupun ada pelayanan-pelayanan di rumah-rumah, beliau terbuka untuk kita. Nanti umat menyampaikan ke DPS, nanti DPS akan menyampaikan. Jadi harapan umat pelayanan pastor bisa terbagi rata dengan baik. Nah, untuk sejauh ini pastor kita sudah melayani cukup bagus untuk di umat kita di stasi Ungkuni Pasek ini. Kesannya semakin semangat untuk melayani di paroki kita, terutama di beberapa stasi, terutama stasi kita kan ada yang jauh, semakin semangat untuk melayani walaupun keadaan geografisnya ada yang jauh sekali. Kita tahu sendiri pastor kita dari jam 7 mungkin pulang sampai jam 7 kalau turnai pas hari Minggu. Tetap semangat, tetap setia dalam pelayanan. Jadi ini ada kaitan dengan karya misi MSF. Sebagaimana kita ketahui bahwa misi yang pertama datang ke Kalimantan ini adalah misi dari Kapusin dari Kalimantan Barat. Nah, MSF baru masuk menggantikan misi Kapusin itu sekitar tahun 1926 di Laham. Nah, beberapa saat kemudian dari Laham berpindahlah pusat misi MSF itu di Tring pada tahun 1928. Mungkin sekitar 10 tahun di Tring. Nah, karena pelayanan misi MSF itu berada di pantai, masyarakat pantai, maka pikiran berikutnya adalah bagaimana melayani masyarakat di daerah dataran tinggi Tanjung Benua gitu. Maka berpindahlah dari Tring ke Barong Tongkok sekitar tahun 1938 dan beberapa tempat sudah disurvei di Mencimai dan di Jengandanum, dan pilihan untuk menetap adalah di stasi Ungkuni. Nah, kenapa stasi Ungkuni?
kita tidak tahu jelas, tapi yang jelas kalau saya lihat dari segi strategisnya karena di pinggir Sungai Idan gitu, Sungai Idan. Nah, pada saat pelayanan pertama itu mereka mengadakan ibadah itu di Lamin Pasek, makanya ini disebut Ngkuni Pasek gitu. Nah, selama dalam pelayanan umat itu mereka berpikir mau mendirikan sekolah. Nah, pilihan menurut mereka mungkin di Ngkuni lebih tepat begitu. Maka menetaplah mereka di Ngkuni ini dengan mendirikan gereja untuk beribadah dan membangun sekolah. Nah, membangun sekolah kita tidak tahu tahun berapa, tapi yang jelas dari Tering ke Barong ini sekitar tahun 38 begitu. Nah, seiring dengan itu kemungkinan karena perkembangan kota sehingga entah tahun kapan pindah ke Barong. Jadi sebenarnya paroki pertama ini adalah di Sasingkuni. Jadi persinggahan dari Laham, Tering, Ngkuni, baru pindah ke Barong begitu. Dan sebagai bukti bahwa Sasingkuni ini tua, di belakang kita ini ada tempat lilin 2 biji ini yang masih tersisa bawaan dari waktu misi masuk ke Ngkuni Pasek ini. Dan di satu-satu stasi menurut saya di yang ada relikwi ya di meja Sasingkuni ini. Jadi perkembangan gereja dari Tering pindah ke sini sekitar tahun 38. Nah, untuk selanjutnya mengikuti perkembangan pemerintah, mungkin ibu kota kecamatan ada di Barong, maka mereka mendirikan paroki di Barong. Ya, sebenarnya gereja pertama itu kan gereja kayu yang ada di samping gereja kita ini, dan artinya pelayanannya dan rumah pastor juga ada di samping gereja ini, dan semuanya sifatnya kayu semua. Dan ini kalau tidak salah sekitar tahun 2012 oleh salah satu tokoh Ngkuni ini, kampung Ngkuni ini yang sekarang jadi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Banjarmasin, beliau membangun gereja baru ini. Jadi ini gereja yang kedua. Dan kita melihat memang umat di Sasi ini cukup senang dengan situasi sekarang ini, dengan pelayanan pastor paroki yang begitu aktif dan setiap minggu pasti ada ibadah begitu. Kalau pelayanan sebelumnya kadang-kadang menunggu jadwal kapan ada prodiakon bisa datang ke sini begitu. Dan memang yang terakhir ini memang kita kesulitan di Sasi ini, memang Sasi yang tidak memiliki prodiakon. Kita punya prodiakon tapi sudah karena sakit jadi tidak bisa aktif. Maka untuk itu kita berharap ke depan ini ada salah satu umat kita di sini yang bisa juga menjadi prodiakon, sehingga kita tidak tergantung dengan pelayanan dari paroki. Ya, sebenarnya ya karena dulu bangunan terbuat dari kayu semua, tentu ya sudah lapuk semua kalau itu. Tapi yang jelas yang menjadi monumental untuk mengingat bahwa ini paroki yang paling tua. Di meja ini ada sebuah relikwi. Itu kan tidak semua stasi ada, yang mungkin yang ada hanya di paroki begitu. Itu saja yang masih tersisa. Dulu sebenarnya banyak barang-barang barang-barang tempat ibadah itu, tapi karena pindah ke Barong kan dibawa semua ke Barong, tinggal beberapa yang masih tersimpan di sini. Kita sudah pernah merayakan ulang tahun yang pertama, tapi bukan kita merayakan ulang tahun yang pertama, tapi bukan ulang tahun gereja, tapi kita merayakan karya misi yang masuk. Kita memperingati pada tahun saya lupa, tapi yang ke-85 yang hampir bersamaan dengan paroki Barong Toko yang ke-85. Oleh sebab itu yang catatan yang dibaca oleh teman-teman di paroki Barong Toko adalah yang kita buat di sini, yang saya buat di paroki di Sasi ini. Karena mereka tidak punya data. Karena saya punya data, akhirnya ya itu yang dibaca oleh Pak Rudi di paroki Barong Toko pada saat peringatan 85 tahun paroki Barong Toko.
Sebenarnya ya ini tergantung dari kesepakatan umat. Kalau umat menghendaki, saya pikir tidak salah juga merayakan sesuatu ulang tahun itu sebagai untuk membangun spirit kita, untuk bagaimana ke depan ini kita membangun, mengingat sebagian besar umat di Sasi Ungkuni Pasek inilah orang-orang muda begitu. Dan harapan kita mudah-mudahan orang-orang muda di seluruh Sasi bisa bekerja sama dengan orang-orang muda di paroki khusus saja Barong Jongko, sehingga saling ada tukar pengalaman, tukar ilmu. Saya harap ke depan semua kita bisa saling kerjasama dan kolaborasi begitu. Sebenarnya kita berharap hanya satu, saya berharap tadi sesuai pesan pastor, kita sudah menjadi umat Katolik, ya selamanya harus menjadi orang Katolik begitu. Kita tidak berharap kadang-kadang dibaptis, kemudian nanti dia lari ke umat lain begitu. Jadi sekali Katolik, tetap Katolik.